Halo, halo. Sekarang tanggal 3 Juli. Ini ada dua ya. Bentar ya. Rekam ini harusnya ya. Ini agak gedak-geduk nggak apa-apa ya. Sekarang tanggal 3 Juli jam 3:23 pagi. Jadi tadi aku habis ngerjain dari ini sih improvement lah dari aku punya program web e-commerce lah. Apa namanya e-commerce ya? Ini apa namanya tadi ya? Ini kalau ada masalah ya biasalah nama pun tester-tester. eh ini kayaknya sih nggak kayak gitu. Supermall, masih Supermall, tapi aku nggak mau bahas itu sebenarnya sih. Jadi aku mau review. Jadi aku berapa hari ini kan, 2 hari kayaknya, 2 hari ini ya. Udah saya aku nyalain aku punya program trading ya, karena aku ngeliat ya sudahlah, aku nggak pernah buka, nothing tulus lah gitu kan. Cuman yang dari terakhir aku create berapa minggu yang lalu, apa 3 minggu apa berapa minggu yang lalu, karena kan kondisinya memang AI ku mati kan. Iya, sejak AI mati aku nggak punya apa-apa, nggak punya program buat trading lagi, jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi di dunia trading gitu. Sakit ya kan, karena shock banget, karena udah berapa bulan aku ngembanginnya, tiba-tiba ketika aku pengen dapetin duitnya karena akurasinya udah bagus banget, momentumnya juga dapet, mentalnya sehat banget, tiba-tiba eh, komputernya kebakar. Kita ngomongnya komputer kebakar aja, ini dramatis sebenarnya sih. Sebenarnya itu udah bukan terjadi dalam satu kali, itu ada terjadi yang udah kedua kalinya. Soket di PSU-nya yang kedua, yang pertama udah hancur, kedua hancur lagi, terus di mainboardnya udah hancurnya berarti 2 kali ya, di kanan kiri. Dan bener-bener soketnya itu udah modelnya udah apa ya, ketutup sama namanya plastik yang udah meleleh gitu loh. Jadi udah getas, jadi kalau misalkan di single tuh udah, kalau kena panas single tuh udah bener-bener hancur lah, pokoknya jadi bahaya banget lah. Bisa dipakai, bisa, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, cuman buat download aja terakhir tuh udah langsung mati gitu deh. Ya udahlah, eh, nggak bisa pakai AI, jadi mental kayaknya udah aduh gila sih. Ketika aku ngeliat AI, semuanya terasa aku udah melihat market gitu loh. Otakku gak terlalu bekerja keras, dan ini bisa bisa dilakukan gitu loh coy. Ya sudah, akhirnya aku mencoba ya stop dulu gitu. Terus ngebangun dari program yang sudah ada. Enggak, sudah ada sih, udah ada, cuman versi awal. Jadi versi awal yang base code, yang bener-bener cuman trading itu hanya ada menu hanya untuk jual dan beli, ide aja gitu aja. Terus tipenya hanya ngikutin ketika harga naik ke atas berturut-turut, turun berturut-turut, dan model logikanya seperti itu, karena bener simpel banget dan sangat responsif ya pasti kan, karena Anda cuma moving doang, moving MA, bukan EMA ya, MA aku ngambilnya EMA, SMA misalnya, simple moving average ya. Terus akhirnya aku rubah ke EMA, terus aku tambah-tambahin RSI yang dulunya aku kesulitan di zona itu ya kan. Terus akhirnya aku nemu base code-nya dari si AI. Akhirnya aku ubah-ubah semuanya, aku takut bener-bener bongkar dari nol. Awalnya stres karena udah punya programnya udah jadi, akhirnya membuat ulang lagi programnya itu bukan hal mudah. Butuh bener-bener otak yang waras banget, kalau nggak waras yakin nggak bisa, karena stresnya tinggi banget, super banget dah gitu. Pokoknya ada rasa kecewa, ada waktu yang terbuang, ada hal yang benar-benar kehilangan total gitu. Jadi nggak bisa diharapkan lagi, udah kayaknya udahlah gitu kan, udah kayak lu mesti pindah alam dulu lah gitu. Bener, kita bolak-balik udah bikin A udah jadi, kita baru jadi belum nikmatin, suruh pindah lagi tuh udah kayak apa sih cok gitu kan, udah bangset beneran gitu loh, kok pindah-pindah terus, kok nggak suruh netap gitu loh. Udah bikin lahannya, udah tinggal nanam, kita udah maintenance, udah bener-bener
kenapa mesti dimatiin, itu yang berasa sakitnya di sana sebenarnya. Sering masalahnya kayak gitu, udah jadi buang gitu. Oke, jadi singkat cerita, ini yang udah aku update nih hari ini ya, berapa jam yang lalu ya, berarti 2 atau 3 jam lalu, jam 12-an aku starting. Penambahannya agak brutal sih. Jadi aku, kondisi market sekarang ini kan lagi apa ya, ini lagi mode tester sebenarnya cuy. Ini bisa, ini ada datanya nggak, coba ya, kok hilang semua cuy. Ada datanya enggak sih? Aku pastiin dulu ya datanya ada apa enggak, karena buat tester ini aku nggak mau ada data yang terbuka. Nggak ada sih. Oke, aman ya, aku mau cekin di sini. Nah, ini market kan volatilnya lagi tinggi-tingginya nih. Karena aku cuman pasang di 50.000 rupiah aja. Gede sih sebenarnya, kalau buat tester 50.000 rupiah itu mental juga sebenarnya. Karena kehilangannya udah pasti 5% 10% hilang pasti, habis gitu kan, sayang duit. Tapi kalau dikasih yang kecil nanti ini listriknya nggak ngangkat. Aku pasang yang balance aja, cuman bener-bener berani apa enggak gitu loh. Nah sekarang ada Fat coin nih, Fat ini bagus banget loh, Fat ini serius nih, Fat ini bagus banget, dari harga kecil aku ngikutin sampai sekarang bagus banget tuh, liatin tuh, hidup terus marketnya. Tapi aku ada di market yang mati, di Livy mati sebulan loh, mati sebulan, tanggal 28 bulan lalu, 2 bulan yang lalu berarti ya, ini kan bulan, udah ganti bulan ya ini. Nah ini nyampe sekarang nggak balik lagi tuh, harga mentok di 50-an doang, 52 terakhir. Itu pun aku nggak lihat karena nggak, udah marketnya mati, sepi banget, jadi kayak flash pump bentar terus hilang lagi, jadi aku nggak sempat keluar. Lalu di JST juga nggak sempat keluar, aku tinggal berapa menit terakhir dia udah langsung balik ke 6.000 lagi, dan sekarang di 5.500. Ya udahlah, biar situ dulu, masih ada modal jadi aku pakai. Jadi terakhir tuh aku keluar dari RSS3 itu ada sekitar 40-an sekian persen, ya udah itu syukur banget, harusnya dapatnya kalau aku lihat sih 50% lebih ya, cuman udah rezekinya di situ, aku keluar. Dan sekarang tanggal 3 ini aku coba comeback lagi, tapi yang ini aku pakai program yang sudah aku improvement lagi ya. Dan di sini ya, ini tanggal berapa nih, tanggal 1 tuh, 7 tanggal 1 bener ya, tanggal 2, ini tanggal 2 nih, tanggal 2-an ya pokoknya kayak gitulah, tanggal 2 tanggal 2 tanggal 2 jadi kemarin ya, kemarin aku nyalain aja komputernya, jadi aku kasih aja. Kita di sini kita cek aja penjualan ya. Dapatnya berapa gitu, untung ruginya berapa, rata-rata 10% semua. Tadi aku ada di MLP apa ini, aku di market apa ini namanya ya, aku lupa, portal. Di sini ada penjualan, di sini penjualan rugi sih kayak, harusnya sih nggak mungkin untung. Pesimis ya aku, karena momennya nggak pas ya, harus analisis nih ya. Ini bekasnya AI, jadi nggak bisa di ini lah. Aku juga sendiri nggak ngerti akurasinya itu seberapa, aku belum tahu ya. Sekarang aku mau review gitu loh. Ini ada pembelian, jadi aku bukannya ngomong penjualan ya, pembelian, kita ngomong penjualan bos. Nah, ini penjualan. Nah ini penjualan dulu, kita penjualan cek dulu dah. Ini terlalu kecil nggak sih, kita gedein dikit lah. Penjualan di sini langsung minus 4%. Ada masalah di TSL sebenarnya sih, ini masih di TSL itu masalah banget. TSL itu nggak bisa dipercaya ketika di volatilitasnya tinggi, dia maunya itu harganya naik terus, nggak mau turun-turun gitu loh. Dia nggak bisa mikir kan, kalau AI kan kita bisa kasih prompt, dia langsung bisa mikir. Oke, jadi minus ya 4% ya. Terus ini berapa nih, 4% tadi ya, kok ini lagi sih, 4% lagi, nggak ada plus-plusnya ini.
12%. Ini malah loss 8%. Dan baru beli jual lagi tuh. Banyak nih lossnya, cok, banyak banget, nggak ada bener-benernya. Muding naik, bos. Muding berapa ini, kita cek ya. Muding dapat 2% tuh. Muding 2% cuy. Beli di 2687 di zona ini. Gila ya. Kita lihat akurasinya berapa lah. Ini ada dua level buat ngedapetinnya. Level 1 itu dia di 15%. Setelah itu yang ngikutin di TSL-nya. Jadi aku mau amankan profitnya dulu lah. Nggak ngejar profit gede, cuman itu yang paling tertinggi tuh. Aku ngikutin dari itu, bisa di adjustment sih, ngikutin polanya aja. Kalau polanya lagi turun-turun ini ya udah ngikutin aja. Tuh. Tapi tetap milih-milih market sih aku. Kita coba cek lagi ya. Penjualan di sini ada penjualan. Ini nggak ada plus-plusnya ya. Ini tanggal berapa? 5842. Ini lagi minus lagi 4% lagi. Dan 5842 yang tadi. Udah, ini cuma 1%. Yang ini harusnya plus ya, harusnya sih. Dia bener udah pada anti FOMO, anti ini, anti itu, udah aku kasih semua cuy. Ini harusnya ada penjualan nih, serius nih. Kalau nggak ada penjualan, tempeleng dia. Holding dah 4% bos. 50.000 doang. Kalau mainnya 200 ribuan sih ada 200.000, 500.000 lah. Yang paling masuk akal tuh 500.000, 3%-an bro. Itu udah worth it banget lah. Ini apa nih? Tuh penjualan bro, plus bro. Penjualan tuh di modding, kita cek ya. Entryku cepet 3% doang. %3 karena 5% kena TSL deh sebenarnya sih. Tapi sebenarnya aku mau hold ini, jadi ada logic hold lagi sebenarnya sih. Dapat ini 3% plus ya. Tapi harusnya sih enggak, dia jualnya di atasnya sih harusnya sih. Itu penjualan modding berhasil, bener ya? Penjualan modding berhasil, dia 60 detik. Cooldown 3%. Dia akan beli lagi atau enggak nih? Harusnya sih dia akan beli lagi sih. Kalau nggak beli lagi ya sudah, kita nggak ada di sini. Jadi juga nggak ada nih penjualan, cuman sini dong. Plus minus semua ya berarti ya. Tapi ada minus tadi, kayak aku nambah 20.000 deh. Di mana ya? Oh ini nggak ada nih di ini, nggak ada sama sekali cuy, rugi semua. Di portal rugi semua di sini, goblok. Kita coba cek ya tadi di mana? Di Plum. Nah, Plumnya ada, Plumnya. Portal nggak ada cuy. Jadi buang-buang waktu. Di Plumnya. Nah, ini tanggal ini gede banyak banget ini. Kita coba paling banyak deh. Jangan-jangan di kecil-kecil kali ya. Tidak ada sinyal entry. Ini statusnya momentumnya false. Gak ada penjualan. Gak ada penjualan. Belum, gak ada penjualan semua cuy. Itu gak ada. Gak ada. Gak ada. Ini kalau berhasil gila sih. Serem. Karena cepet banget bro responnya bro. Bener-bener sensitifnya banget. Ini ada penjualan di Plum nih. Kayak ada deh. Plum itu ada kok. Aku main manual tadi, ada manual juga.
Yo, profit tuh 5% tuh sini belum. Cuma satu. Tapi gede itu kayaknya sih. Mau aku ada 300 ribuan. Nggak ada signal beli ya. Ini bisa di hold sebenarnya sih. Ya aku nggak mau. Aku maunya dari si punya program aja sih sebenarnya. Belum portal. Apalagi ya? Banyak banget ya recent. Ini bekas AI semua sebenarnya sih. Ada CV main emang. CV nggak banyak deh, bentar doang. Coba ada penjualan nggak ada CV nya. Modding coba cek ya. Modding itu ada 2 kok. Oh, 1 doang. Salah. Duh, nggak ada modding. Oh, modding karena baru dia harusnya di lock baru. Sini cek penjualan. Ini kalau modal bikin 5% tuh udah gede. 3% bro. Kita mainnya misalkan 500 ribu aja udahlah sehari gitu. Misalnya modal 1 juta ya, dikasihnya 500 ribu, kan nanti kan ada untung ada rugi kan. Kalau misalkan modal 500 ribuan ya, itu kali 3% aja dapat 15 ribu sehari lah. Kita bisa 2 kali sehari itu 30 ribu. Kita konsisten aja kali 30 hari 1 juta lah, lumayan sebulan gitu buat tambahan. Kalau menurutku sih oke aja sih 500 ribu sih harusnya sih. Ya mau bagaimana lagi. Oh, dapetnya segitu. Kalau modal-modalnya gede, kalian yakin deh pemikirannya nggak kayak aku udah. Karena ketika punya modal gede itu gamenya itu polanya beda cuy. Buang dikit ya modal, misalkan 50-an ya, buat 1% 2% udah selesai, nggak usah mikirin bot gitu, nggak usah. Kayaknya bot-bot kayak gini buat orang-orang susah atau gimana ya. Aku dulu nggak kepikiran bikin begini, serius. Ketika masih main ya serius di sana, nggak pernah aku mikir-mikirin bot begini. Nggak, karena emang santai hidupnya, mau ngapain gitu, tinggal beli jual itu. Misalkan dapat untung 1 ya, seminggu sekali aja udah nutup sebulan buat hidup. Nah kalau sekarang karena modal kecil jadi susah payah. Apalagi aku nggak di depan PC gitu, yang jadi ribet tuh itu. Kalau nggak di depan PC kan runyam cuy. Siapa yang mau maintenance itu? Kayak kemarin di kasusnya di JST itu, aku tinggal tuh 3 hari. Coba sore itu lagi tiduran cek market, bajingan naik cuy. Waduh, ketinggalan, udahlah selesai, langsung turun lagi karena flash pump. Mau ngomong apa tuh, nyampe sekarang nih pada naik-naik semua kayak gini ya nggak dapet. Coba kita cek di market yang lain. Ini kan bisa multi coin, ini bisa multi coin nih. Kita coba masuk ke Nero ya, My Pro CV udah habis. Kita cek di volume aja deh. Kalau yang kecil-kecil ribet karena gocek dulu. Kalau bot karena gocek ribet cuy. Kita mesti thresholdnya digedein. Ini kalau thresholdnya gedein ribet nanti. Ini nggak ada pembelian loh. Di sini momentumnya hilang. Kok momentumnya nggak dapet ya? Momentum minimal 4. Momentumnya kenapa? Coba cek dulu. Ini aku update terus loh tadi. Wah, pola-polanya, karena ketika pola naik kita harus cari posisi entry kan. Kalau jual kita kan nggak pernah tahu kan. Fokus yang mana dulu. Momentumnya di 1,5 cuy. 1,5. Kalau dari lihat codingnya itu apa? FOMO itu nggak tahu tuh. Aku kasih namanya, lu kok hilang? Kok hilang cuy? Loh, aku kasih nama aja Rock Dev anti FOMO. Rock Dev itu, rock itu artinya ke zaman batu sebenarnya, bukan rock yang lain. Batu aslinya. Tadi mau pakai stone, kayak kurang keras gitu loh. Rock itu lebih keras gitu.
Ya kembali ke zaman batu nggak punya apa-apa cuy, akses data aja ya itu hidup hidup mati aku pakai data yang lama. Kampret emang kita serap ya meneh kondisinya begitu. Masa mau di ini mau dipaksain ini enggak. Ini oh ini aku mau backup dulu takut hilang, kemarin coding tadi hilang, takut hilang aja sesuatu hal yang udah diperjuangkan ya kondisi segini ya. Ini buatan komputerku ini bukan komputer sembarangan masalahnya, komputer yang bener-bener waduh parah lah. Gimana cara taskbar sih, oh ya task manager pakai ini udah ngehang ini, gini aja udah nggak kuat tuh, nggak kuat. Ini sebenarnya kalau kayak gini aku bisa kuat holding ini sebenarnya kayak gini. Kalau manusia begitu ya pengennya di hold dulu nanti dijual, kalau sistem kan dia ngikutin aja. Lagian ini ya kenapa aku nyalain ini lama ya karena murah cuman 20 watt doang. Kayak kalian nyalain kipas aja, kipas angin 20 watt 30 watt kan kalau kipas kan, mahal kulkas lah. Ini agak mengagetkan sejujurnya sih, gila ini serius nih bisa dapat plus gitu, ini beneran kayak jiwa dikembalikan lagi gitu, balikin lagi nih. Ya marah wajar lah ya, kalau misalkan kata orang marah adalah doa, ucapan adalah doa lah, aku marah-marah lah. Lawang aku masih ada darah ngalir dalam tubuh, masih makan makanan yang sama, masa nggak boleh marah-marah? Siapa yang nggak boleh? Nggak ngerugin siapa-siapa. Lawang dikasih emosi, kayak anakku bilang, makan jangan pakai tangan kiri lah. Tangan kiri fungsinya buat apa? Buat cebok doang lah. Tuhan ngasih tangannya dua, cuman satu buat cebok, nggak bisa dipakai lagi dong. Masa fungsinya cuma buat cebok doang, nggak ada yang lain? Mending terus kasih tangan satu aja kali itu. Diciptain tangan dua bukan dimanfaatin yang baik gitu. Apa bedain tangan kiri yang baik? Kenapa diskriminatif? Pemahamannya beda. Kalau aku mah tangan kiri kanan ya bodo amat, cuman kalau misalkan salaman sama orang ya kita menghormati sebagai sosial ya, makhluk sosial aja. Unggah-ungguhnya karena kanan kiri bagi mereka itu kurang sopan, bukan tidak baik, cuman kurang sopan dipandangnya kan seperti itu. Cuman ya kembali ke kultur masing-masing. Kalau aku ya tetap aja ngikutin sosial lah ya, salaman pakai tangan kiri, kalau makan pakai tangan salaman pakai tangan kanan gitu. Makan dia pakai tangan kiri bisa, ada bisa begitu. Nulis juga pakai tangan kiri, aku bisa nulis pakai tangan kiri sekarang, aneh. Ya wes bro, gitu aja sih reviewnya ya. Cuman ini sih ada harapan sih sebenarnya sih. Kita ngeliat volumenya aja, kalau ngeliat volumenya bagus ya udah jalan aja bos, tinggal dinyalain doang, nggak usah aneh-aneh. Lihat aja nih volume di sini nih. Ini udah tanda-tandain semua ini. Ini trading yang aku otak AI aku pindahkan ke dalam kode tuh, nggak goblok aku rasanya. Lo mikir logikanya gimana? Intinya udah plus aja itu udah seneng aku bos, serius. Ini udah berhasil TSL ku masalahnya, serius. TSL itu jadi kalau harganya naik kayak gini dia kan ngikutin naik, kalau kalian mau lihat ya. Mana ya? Aduh ini ribet ya. Aku bisa cek pakai data yang lain gak sih? Mana tadi model di mana ya? Kok ini sih? Loh, ini namanya apa tuh? Modding kan? Tuh kan dia naik kan? Itu naik kalau ngelihat di chart yang bisa ada garis-garisnya itu di aplikasi itu naik harganya. Nih. Kalian tandain yang ini nih. Ini bisa di zoom gak sih? Bisa ya. Nah, ini nih kalian lihat nih.
harga beli nih ya. Sama trailing stop loss ini akan berubah kan, kalau nggak percaya nih. Ini masalah yang bikin stres ini. Kita C, kita F nih, kita fokuskan ke trailing stop loss aja, kita langsung ke N aja ya di sini. Mana sih tadi? Nah, ini holding nih. Kalian perhatiin di sini. Ini kan udah naik nih harganya nih. Tadi 266 kan. Di sini dia otomatis dia akan naik. Karena aku pasang di stop loss ini di 1%. Lebih sensitif sebenarnya. Nggak bagus, cuman dia melindungi modal. Kalau misalkan mau beli lagi nanti ya udah terserah si program lah, analisisnya seperti apa kan, seperti itu kan. Sebenarnya program itu sebenarnya bukan program yang jalan, sebenarnya otak kita aja sebenarnya yang jalan, cuman kita mendelegasikan, memberikan kekuasaan atau wewenang ke dalam program kan, seperti itu. Nah ini yang jadi poin pentingnya di sini nih. Di sini liatin di 27 nih, kita coba next ya, masih 271. Ini dia berubah tuh harganya tuh 273. Harga belinya tetap harga sekarang, ini harga sekarang sama ini dia akan berubah tuh ya, polanya kayak gitu cuy. Tuh. Kalau minus gimana? Minus ada. Kalau minus dia nggak akan jual karena aku udah nemuin caranya cuy. Ini kan 1% nih, nggak akan jual. Tapi kalau padahal aku ngasih trailing stop lossnya itu 1% stop lossnya, ini harusnya udah dijual. Tadi ada minus masalahnya, minus 1% mana ya di atas masalahnya. Profit loss loh. Udah ada kok, tadi aku lihat sebenarnya. Minus tuh. Sempat minus 2% kok, salah sih. Wih, naiknya tinggi banget cuy, tuh 2798 cuy. Ya udah kita fokus dulu lah tuh 2800. Dia kenapa nggak ada pembelian, di mana masalahnya gitu kan, kita juga bertanya kan, di mana dia nggak mau melakukan pembelian kan. Ya kita bisa lacak dulu kenapa nggak ada pembelian tuh, bisa dari mana. Di sini dia naik, kenapa nggak melakukan pembelian? Ini kan utamanya ini kan, jadi harus berdasarkan time frame 15 di 17 menit terakhir tuh naik misalkan gitu. Terus di sini kan ada kayak punya kita daftar lah, lu yang boleh naik tuh karena apa aja masalahnya. Nah, ini nggak ada pemicunya sama sekali. Di sini kalau ngelihat ya, di sini statusnya akan overbought. Ini di 84, tapi statusnya ini harusnya udah ada pembelian. Kenapa? Kalau dari logikaku yang sebelumnya aku create, dia itu mencapai ATH baru. Kita cek di sini nih. Kondisi seperti ini tuh, dia udah mencapai titik di mana lebih tinggi daripada ATH bulanan malah. Ya. Tuh. Aku aja baru lihat berapa menit yang lalu. Kenapa aku baru masuk baru lihat, jujur ya. Waduh, modeng jangan keren aku. Ada pilihannya adalah dia akan ngikutin pola ini, tapi kalau udah naik di area sini udah beli aja deh, yakin deh. Itu ada gerakan kecil di atas zona itu pasti naik gitu. Seberapa yakin tergantung momentumnya. Kalau misalkan volumenya gede, kalau udah lewat situ pasti naik, yakin aja udah. Naiknya berapa persen nggak tahu. Di sini yang mau mentalnya orang kaya atau memang nggak pengen kaya, ini yang bikin jebakan tuh sebenarnya area-area sini. Tapi kalau dengan volume yang gede harusnya enggak. Makanya aku tadi beli di 68 kan. Ya ini di zona-zona ini kita ada spek ke atas dikit langsung beli aja. Udah ambil dikit aja. Ambil dikit aja buat intinya ada duit masuk. Kalau udah area situ sih. Kalau aku sih modal gitu. Ya karena mungkin kecil aja kali ya. Ya karena lagi tester nggak yakin. Seberapa yakin aku di sini, kenapa? Pola main kan. Kalau kalian lihat di sini nih, harganya itu bergeraknya sangat cepat banget. Nggak bisa pakai web ini kita klik jual, itu nggak bisa. Serius, aku kalah telak di sini. Kenapa aku nyampe
eh, trading program ini dia berjalan karena aku kalah eksekusi. Mau dipencet sini tiba-tiba ngehang gitu, nggak bisa berjual. Ini cepat banget nih. Ini belum tentu ini kayak fake wall fake apa namanya, ini bohongan sebenarnya, kayak bohongan disenggol juga naik terus. Ikutin. Kalau ngeliat polanya kayak ini, volume dan yang lain tuh bisa nampak cuy, serius. Ya kan aku jadi AI kayak nggak penting-penting amat kok sekarang kalau ini berhasil ya. Ya bukan nggak penting, cuman aku ya pengen punya AI lagi, cuman aduh gila duitnya berat bro, mahal. Jadi masih mikir-mikir lagi lah. Yang kalau ini bisa ya udah pakai ini. Program yang lain nanti dulu lah semuanya. Kalau intinya kita nyari pohon duitnya dulu lah. Kalau pohon duitnya dapat nanti yang lain juga ngikut lah. Kayak tadi apa ya, anakku masalah gambar ngeluh, gambar nge-like semuanya nggak bisa, semua nggak bisa. Kasih tahu dia, kalau kamu orang kaya lanjutkan apa yang kamu lakukan. Kalau kamu orang miskin nggak punya itu semua, ya stop lah cari pekerjaan yang emang udah kondisinya seperti itu. Maksudnya kalau udah ya emang bukan tempatnya gitu loh. Masa ya kita jadi sosok kaya, gimana sih ngomongnya ya, ya aku pengennya buat AI ya. Wong adanya komputer ini, masa aku menunggu ada komputer dulu ada AI buat aku pengen kerja harus membeli dulu, menghalalkan segala cara yang hasilnya belum tentu ada. Kalau duitnya langsung ada, backupnya ada sih nggak masalah. Kalau backupnya nggak ada, langsung beli misalkan pengen ini harus ini sesuai dengan apa yang kita mau, kan hidup kita nggak seperti itu kan. Hidup nggak adil, hidup itu nggak ada adilnya lah sama sekali. Mau nyampe rumah jungking murab juga nggak ada adilnya. Ya sekarang bagaimana menerima kenyataan ini terus kita mengkonversi yang sudah ada menjadi bermanfaat. Polanya kan seperti itu kalau aku sih. Kalau mau trading kayak siapa yang kemarin ada temanku ya kontak, ya bro lu kenal Timothy nggak? Iya tahu, dari sosmed Timothy. Aku ada beberapa kali ngikutin video dia di mana ya, kasih solusi sama Deddy Corbuzier. Ya ada beberapa poin yang aku ambil ketika aku nyari yang dia bisa naik itu apa saat itu kan, karena aku tahu kan saat itu memang semua terpuruk di 2022an lah. Aku sendiri juga pernah pengen up di sana, nyampe aku mau jual semua ya itu nggak ada yang laku. Tapi di saat itu bener-bener momen ya, jual motor aja yang di harga murah banget, GPU juga murah banget, komputer bener murah banget, bener nyampe kayak gila ini. Harga saat itu Bitcoin masih 250 jutaan ya kalau nggak salah ya. Aku pernah ngirim, terus ketemu sama orang ya, pemilik dari Rujak itu di perumahan situ, dia bangkrut di otomotif. Kita ngobrol-ngobrol panjang. Saat itu aku bilang aku lagi pegang koin, koinnya bagus, cuman kalau naik ya cuman buat bertahan hidup, aku bilang gitu. Aku nyampe mau jual motor dan yang lain tapi risikonya gede banget. Aku tawar-tawarin nilainya nggak seberapa, nggak sebanding kalau misalkan aku jatuh, beneran jatuh. Dan kondisi psikis saat itu nggak bagus banget, kondisi bener-bener hancur lah. Di 2022 itu habis, 2023 ya sorry, 2023an lah. Itu nggak bagus-bagus, nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Pressure-nya gede banget. Di situ dia juga punya pressure banget. Dia cuma punya mobil satu-satunya itu Innova Lawas. Nggak mungkin dijual kata dia, itu buat ngangkut-ngangkut barang, buat beli ini yang nggak mungkin. Aku bilang ini potensi banget kita buat balik arah gitu. Cuman aku nggak bisa, kalau misalkan dicemplungin semua aku juga nggak bisa balik arah karena nggak kecukup saat itu. Ya momennya itu pas, itu terakhir momen yang untuk naik setinggi-tingginya. Ya udah dapetnya cuman segitu. Dan ketika aku nonton di Timothy ya dia juga all in di sana, cuman dia ketemu satu sama CZ kan katanya gitu kan. Ketemu CZ, aku menganalogikan ketika kita temu orang yang besar dan kita terpuruk, kayak kita mendapatkan wahyu aja kali ya, ada kata-kata orang yang lu beli deh, kita kayaknya langsung motivasinya tuh kayak pasti naik nih gitu loh. Polanya kayak gitu. Cuman aku dari sisi itu aku sih nggak terlalu suka itu ya, emang dia mentalnya udah gila. Aku yakin sih dia nggak seperti kayak MicroStrategy dan fokus ke kripto ya.
pasti dia cari cuannya untung-untung itulah, pokoknya mana yang paling menguntungkan buat dia. Tapi secara game changernya ya sekarang dia nggak butuh itu sebenarnya, cuma butuh pencapaian aja sih, itu yang aku lihat. Tapi secara teknikal aku lebih ke Kalimasada. Ternyata dia juga menggunakan MA. Aku sempat lihat di potongan di TikTok ya, menggunakan MA, terus dia lebih lebih tahu lah cara trading yang teknikal itu, lebih paham gitu loh. Nggak mainin duit. Kalau main duit kita cuma 5% 2% ya dapat, karena dia itu main begitu ya. Kalau dengan modal segedenya main segitu doang udah dapat. Dia cuma nyari belajar ilmu yang di share kan, bagaimana cara melakukan itu ya. Di situ aku ada komparasi dikit. Karena aku pengen tahu, karena selama ini aku nggak pakai technical trading ya, nggak ada sama sekali hampir. Aku cuma ngambil MA sama visual kayak gini aja. Ini naik pola, ada marketnya bagus, di sini gede, berarti potensi bisa keluar. Kita ngeliat aja nih market di sini, kita berapa nih yang kita bisa mau masukkan di sini, gitu doang. Polanya seperti itu. Kalau harga terlalu datar udah tinggalin, nggak usah terlalu dipantau-pantau terus gitu, percuma. Terus dari ilmu-ilmu itu, karena aku waktu itu kan di game program pertama di awal tahun ini, aku ada masalah di RSI sama di indikator apa kayak gini lah, kayak momentum kayak gini, yang aku belum nggak tahu jujur. Aku nggak tahu bener, aku nggak tahu bener, aku bener-bener nggak tahu jujur. Ada kayak support resistance kita tahu, cuman aku nggak pernah pakai RSI, stok, SAR, EMA, no. EMA aku malah EMA mungkin nggak tahu di mana, mungkin nggak jauh bedanya ya. Jadi aku baru mulai belajar ini, belajar ketika bikin program trading itu. Buat trading aku buat naikin ke level yang lebih up. Ketika ada AI kan aku ada step by stepnya kan, banyak di video juga ada. Aku mulai belajar bener-bener namanya trading itu ketika aku create program. Aku ngerti setiap analoginya program itu, polanya itu harus diekstrak tuh gimana cara ngekstrak apa yang aku pikirkan, yang aku pengen lihat tuh ke program. Nah ketika aku bicara ke AI, aku tuh begini loh, aku curhat ke dia, aku tuh pasti kayak gini, aku cerita semuanya itu setiap hari. AI itu menerjemahkan dengan posisi kode, analogi ya, itu berarti begini, harusnya begini. Ini mulai muter aku, jangkrik kenapa jadi dibahasnya rumit banget gini, jadi hal yang sepele jadi rumit. Dari situ aku ngerasa waduh, ya udah ikutin dulu, karena aku nggak tahu ikutin maunya AI seperti apa, ngasih rekomendasi. Mulai belajar AI ini bajingan nih, sesat nih kayak gini, kenapa begini. Dari situ mulai koreksi diri tuh. Aku koreksi diri, emang kenapa AI bisa begini, padahal kan dari inputku sendiri, apa aku selama ini salah dan yang lain. Mulai itu mikir. Di suatu momen ya aku mungkin salah di saat itu. Salahku mungkin nggak disiplin, atau aku emang nggak pernah di market. Emang aku nggak pernah di market. Kalau marketnya lagi sepi aku tinggalin, kayak butuh nggak butuh gitu loh kesannya. Karena ada program dan aku sangat membutuhkan itu, ada motivasi, ada kayaknya ada rasa ini bagus gitu kan. Akhirnya step by step dari base code nyampe masuk ke AI, dari AI masuk ke pure AI, bener-bener AI total, nggak ada ini lagi, nyampe analogi trading base code yang kayak gini, yang ku create sekarang kayak gini, yang lebih sempurna daripada yang dulu. Udah nggak digunakan lagi, bener nol, nggak ada sama, cuman kalkulasi cara ngitung MA itu bagaimana, ngitung RSI bagaimana, udah itu tok. Sama udahlah AI nggak usah mikiran aneh sih, kasih data mentah aja lah, suruh ngitung kayak gini. Dan ini AI kasih hitungan aja, lu mikir dah itu. Pokoknya gue pokoknya aku maunya setiap hari untung 3% aja, rugi maksimum 5%, udah. Aku cuma ngomong gitu doang. AI akan menganalogikan. Terus aku gimana, aku cara ngomongnya ke kamu gimana? Ya kamu harus begini, aku kasih data nih. Nih datanya kayak gini, market kayak gini. Oh berarti datamu itu begini, jadi strateginya begini. Waduh banyak banget. Aku nyampe jenuh itu setiap hari, garu-garu kepala, jambak kepala. Bagaimana sih AI ngasih logika yang aku kasih simple, kenapa dia jadi panjang banget gitu kan? Mikir. Karena program seperti itu crash, banyak masalah. Aku bongkar pasang. Karena aku kerasa, wah kode yang sebelumnya berarti nggak cocok dong. Kalau ketika si AI ngomongin begini, aku rubah lagi analoginya, rubah logikanya, rubah banyak hal yang aku rubah. Dan akhirnya
aku mulai paham. Jadi semakin aku banyak rubah coding, rubah program yang udah jadi, aku bongkar lagi, pasang bongkar, masa nyampe apa lah pola-polanya, RSI fungsinya apa, momentum ini apa, ini. Jadi siap indikator yang aku create sekarang ini, kayak aku punya memori dalam otak aku, itu aku ekstrak lagi yang tadinya udah enggak, yang udah hilang dari AI. Aku dari AI itu aku masih simpen di otak karena saking apalnya, udah pasang di sini gitu. Akhirnya jadi program ini, dan programnya sangat ringan gitu. Dan itu tak lepas dari aku membuka diri ke dunia luar. Aku coba mereka itu punya mentality apa. Aku lebih suka ke mentalnya dia. Kalau semua technical program trading ya, semua orang punya itu, lebih jago pastilah. Tapi mereka nggak ada yang banyak yang kaya. Bukan begitu polanya. Makanya ada sesuatu pola yang aku belum tahu. Makanya aku pengen cari tahu itu. Cari tahu dari mereka yang sudah berhasil gitu. Ternyata dari sisi itu ternyata mentality yang penting, bukan soal teknikalnya. Kalau menurutku sih gitu, mentalnya. Kalau mentalnya emang berjuang ya dia akan bangkit dan dia akan belajar dan berusaha. Kalau mentalnya bukan itu ya kayaknya nggak mungkin deh. Kayak gitu cuy. Itu aja sih curhatnya ya untuk di awal bulan ini. Dan sekarang lagi hujan gede tiba-tiba, dan udah jam segini bro, yakin hari ini aku nggak keluar rumah karena banjirnya di mana-mana. Mau kemana? Paling keluar rumah deket-deket sini doang, karena motor ketika kena air mati. Jadi paling cuman deket-deket lah, ngambil 10 ribuan ya. Hari ini juga cuman dapat satu, itu cuman gede sih, ke gondrong itu cuman 12 menit dibayar 40 ribuan ya. Tapi ya, potongan 20% bolak-balik ya udahlah, nggak nyampe seliter, disyukurin aja lah. Lagian kemarin aku susah dapatnya, hari ini juga dapatnya sore dari pagi ya. Jam berapa? Jam 10-an, melek 11 itu dapat jam 1 atau jam 2. Itu jam 2 pulang jam sore, jam 4 kan perjalanan macet, santuy sembari cari jalan pulang, sembari mikir lah. Udah cepet-cepet satu itu mau ngambil jauh ya, tadi mau ke Cikarang ya 130 apa 150 ribu. Waduh, ke Cikarang itu atau enggak ke daerah mana ya, Setu Tangerang, Setu Bekasi, ada Setu Bekasi ya kalau salah namanya apa. Dari sana itu siap kesan tuh pasti kehujanan di situ daerah-daerah hujan. Aku nggak mau jadinya, ada udahlah di sini aja lah, mampunya segitu. Masalahnya kalau kabel aku nggak ngerti, kabel udah tak cari-cari belum ketemu masalahnya di mana. Kalau ketemu masalahnya aku langsung isolasi, masalahnya aku langsung lakban. Ini bukan itu kayaknya sih, feelingku entah dari setup aku punya ECU apa itu, firmware apa itu kan bisa direset, mungkin aku ada kekeliruan. Nah masalahnya lagi adalah aku punya baterainya itu, akinya soak, udah jebol sejak berapa bulan yang lalu gitu. Itu udah rusak, benar rusak. Dan kalau aku mau beli akinya itu tapi motor yang jarang kepake ya, beberapa bulan terakhir dia kan aku nggak punya keluar rumah kan. Terakhir aku kan mau keluar rumah kan sejak AI ku mati. Kalau aku beli aki terus aku masih stay di rumah lagi, nanti akinya mati lagi, nanti akinya nggak panjang umur itu akinya. Jadi aku kayak dilema aja nih, suwe nih mau gimana nih, ngoklak kalau jarang dicas mati aki kan, usianya makin pendek. Dan aki rata-rata di terakhir itu aku beli itu ya, motobat itu ya 2 tahunan lah, 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih dikit kali, 2 tahun lah, 2 tahun mati. Mungkin sama kali ya sama aki yang lain, kalau misalkan nilainya sama ya 2 tahunan juga. Aku mau beli aki yang lebih murah gitu, harga waktu itu beli berapa ya, 350 ribuan beberapa tahun yang lalu. Buset, udah hampir 1 jam cok. Oke, thank you